Pembacaan Kitab Matius pasal yang ke-25 dalam versi bahasa Indonesia sehari-hari. Apabila Anak Manusia datang sebagai Tuhan, keadaannya seperti dalam perumpamaan ini. 10 gadis pengiring pengantin masing-masing mengambil pelita, lalu pergi menyambut pengantin laki-laki. 5 orang dari mereka bodoh dan 5 yang lainnya bijaksana. Kelima gadis yang bodoh membawa pelita tetapi tidak membawa minyak persediaan. Kelima gadis yang bijaksana membawa pelita bersama-sama dengan minyak persediaan. Pengantin laki-laki itu datang terlambat. Jadi gadis-gadis itu mulai mengantuk lalu tertidur. Tengah malam, barulah terdengar suara teriakan pengantin laki-laki datang. Mari kita sambut dia. 10 gadis itu bangun dan memasang pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh itu berkata kepada yang bijaksana, "Berikanlah minyakmu sedikit kepada kami, sebab pelita kami sudah mau padam." "Tidak bisa," jawab anak-anak gadis yang bijaksana itu, "sebab nanti kita semua tidak mempunyai cukup minyak. Pergilah beli di toko." Maka gadis-gadis yang bodoh itu pergi membeli minyak, sementara mereka pergi tibalah pengantin laki-laki. Kelima gadis yang sudah siap itu masuk bersama-sama dengan pengantin laki-laki itu ke tempat pesta, dan pintu pun ditutup. Kemudian gadis-gadis yang lainnya itu tiba, mereka berseru, "Tuan, Tuan, bukakan kami pintu untuk kami." Tetapi pengantin laki-laki itu menjawab, "Aku tidak mengenal kalian." Lalu Yesus mengakhiri perumpamaannya itu begini, "Oleh sebab itu berjaga-jagalah, sebab kalian tidak tahu harinya ataupun jamnya. Apabila Anak Manusia datang sebagai Tuhan, keadaannya juga seperti dalam perumpamaan ini. Seorang laki-laki hendak berangkat ke tempat yang jauh. Ia memanggil pelayan-pelayannya, lalu mempercayakan hartanya kepada mereka. Kepada setiap pelayan itu ia memberi menurut kesanggupan masing-masing. Kepada yang seorang ia memberi 5.000 uang emas, kepada yang lainnya ia memberi 2.000 uang emas, dan kepada seorang lagi ia memberi 1.000 uang emas, lalu ia berangkat. Pelayan yang menerima 5.000 uang emas itu segera pergi berdagang, lalu mendapat keuntungan 5.000 uang emas lagi. Begitu juga pelayan yang menerima 2.000 uang emas itu mendapat untung 2.000 lagi. Tetapi pelayan yang menerima 1.000 uang emas itu pergi menggali lubang di tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya di situ. Lama sekali sesudah itu, tuan dari pelayan-pelayan itu pulang, dan mereka mengadakan perhitungan dengan mereka. Pelayan yang menerima 5.000 uang emas itu datang dan menyerahkan 10.000. "Tuan," katanya, "Tuan menyerahkan 5.000 uang emas kepada saya. Lihatlah, saya berhasil mendapat keuntungan 5.000 lagi." "Bagus," kata tuan itu, "engkau adalah pelayan yang baik dan setia. Karena engkau dapat dipercayai dengan yang sedikit, saya akan mempercayakan yang banyak kepadamu. Masuklah dan ikutlah bersenang-senang dengan saya." Lalu pelayan yang menerima 2.000 uang emas itu datang dan berkata, "Tuan, Tuan sudah menyerahkan 2.000 uang emas kepada saya. Lihatlah, saya berhasil mendapat keuntungan 2.000 lagi." "Bagus," kata tuan itu, "engkau pelayan yang baik dan setia. Karena engkau dapat dipercayai dengan yang sedikit, saya akan mempercayakan yang banyak kepadamu. Masuklah dan ikutlah bersenang-senang dengan saya." Kemudian pelayan yang menerima 1.000 uang emas itu datang dan berkata,
Tuhan, saya tahu Tuhan seorang yang keras. Tuhan memetik buah di tempat Tuhan tidak menanam dan memungut hasil di tempat Tuhan tidak menabur benih. Saya takut, jadi saya pergi menyembunyikan uang Tuhan di dalam tanah. Inilah uang Tuhan. Engkau pelayan yang jahat dan malas, kata Tuhan itu. Bukankah engkau sudah tahu bahwa saya memetik buah di tempat yang saya tidak menanam dan memungut hasil di tempat saya yang tidak menabur benih? Kalau begitu seharusnya engkau menyimpan uang saya itu di bank, supaya pada waktu saya pulang saya menerima kembali uang saya itu dengan bunganya. Karena itu ambillah uang itu dari dia dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10.000 emas itu. Karena orang yang sudah mempunyai akan diberi lebih banyak lagi, dan ia akan berkelebihan. Tetapi orang yang tidak punya, sedikit aja yang masih ada padanya akan diambil juga. Dan pelayan yang tidak berguna itu buanglah dalam kegelapan di luar. Di sana ia akan menangis dan menderita. Apabila Anak Tuhan manusia datang sebagai raja diiringi semua malaikatnya, ia akan duduk di atas tahtanya yang mulia. Segala bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, lalu ia memisahkan mereka menjadi dua kumpulan, seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Orang-orang yang melakukan kehendak Allah akan dikumpulkannya di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Kemudian raja itu akan berkata kepada orang-orang di sebelah kanannya, "Marilah kalian yang diberkati oleh Bapakku, masuklah ke dalam kerajaan yang disediakan bagimu sejak permulaan dunia. Sebab pada waktu aku lapar, kalian memberi aku makan, dan pada waktu aku haus, kalian memberi aku minum. Aku seorang asing, kalian menerima aku di rumahmu. Aku tidak berpakaian, kalian memberikan aku pakaian. Aku sakit, kalian merawat aku. Aku dipenjarakan, kalian menolong aku." Lalu orang-orang itu berkata kepada Tuhan, "Kapan kami pernah melihat Tuhan lapar, atau kami memberi Tuhan makan, atau haus lalu kami memberi Tuhan minum? Kapan kami pernah melihat Tuhan sebagai orang asing, lalu kami menyambut Tuhan ke dalam rumah kami? Kapan Tuhan pernah tidak berpakaian, lalu kami memberi Tuhan pakaian? Kapan kami pernah melihat Tuhan sakit atau dipenjarakan, lalu kami menolong Tuhan?" Raja itu akan menjawab, "Ketahuilah, waktu kalian melakukan itu, sekalipun kepada yang salah, seorang dari saudara-saudaraku yang terhina, berarti kalian melakukannya juga kepadaku." Lalu raja itu akan berkata kepada orang-orang di sebelah kirinya, "Pergilah dari sini jahanam, masuklah ke dalam api yang tidak bisa padam, yang sudah disediakan bagi iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab pada waktu aku lapar, kalian tidak memberi aku makan, dan pada waktu aku haus, kalian tidak memberi aku minum. Aku seorang asing, kalian tidak menerima aku di dalam rumahmu. Aku tidak berpakaian, kalian tidak memberi aku pakaian. Aku sakit dan dipenjarakan, kalian tidak merawat aku." Lalu mereka akan berkata kepadanya, "Tuhan, kapankah kami melihat Tuhan lapar atau haus, atau sebagai orang asing atau tidak berpakaian, atau sakit atau dipenjarakan, dan kami tidak menolong Tuhan?" Raja itu akan menjawab, "Ketahuilah, pada waktu kalian tidak mau menolong salah seorang yang terhina ini, berarti kalian tidak mau menolong aku." Maka orang-orang itu akan dihukum dengan hukuman yang kekal, sedangkan orang-orang yang melakukan kejahatan Allah akan mengalami hidup sejati dan kekal. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Amin.